wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamida Pusalia. Kami dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Baik, dalam video ini kami akan menjelaskan tentang keunggulan operasi dan keintiman dengan pelanggan melalui aplikasi perusahaan enterprise. Baik, yang pertama kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan enterprise. Sistem enterprise atau sistem perusahaan atau lebih dikenal dengan sistem perencanaan sumber daya perusahaan, di mana sejumlah besar proses bisnis yang penting disatukan dalam perangkat lunak dengan basis data yang sama. Coba bayangkan, kita mempunyai 10 cabang perusahaan yang dimana tempatnya itu berbeda-beda, namun pelaporannya masih manual di atas kertas, sehingga kita sulit untuk memahami apa sih yang sebenarnya terjadi dengan perusahaan kita secara keseluruhan. Nah, sistem perusahaan memberikan solusi untuk masalah-masalah tersebut, yang salah satunya yakni, contohnya, jika petugas penjualan memasukkan pemesanan, maka sistem perusahaan akan memverifikasi batas kredit pelanggan, kemudian menjadwalkan pengiriman, mengidentifikasi rute terbaik untuk pengiriman, kemudian menyimpan barang-barang yang diperlukan dari persediaan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu perangkat lunak sistem perusahaan, di mana perangkat lunak sistem perusahaan ini dibuat berdasarkan ribuan proses bisnis yang telah jelas melakukan praktik-praktik terbaik, sehingga dapat menyelesaikan masalah dalam sebuah industri untuk mencapai tujuan bisnis yang konsisten dan efektif. Adapun salah satu contoh perangkat lunak sistem perusahaan yakni SAP, di mana SAP ini menangani proses pembelian untuk peralatan yang baru. Kemudian yang ketiga, nilai bisnis sistem perusahaan. Sistem perusahaan menyediakan nilai bisnis yang baik, di mana dengan meningkatkan efisiensi operasional, kemudian menyediakan informasi perusahaan secara luas untuk membantu manajer membuat keputusan terbaik, kemudian membantu perusahaan cepat merespon permintaan pelanggan untuk informasi produk, dan juga untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya atas nama Dianti Bintari Pratiwi. Baik, saya akan menyampaikan materi sistem manajemen rantai pasokan, yang dimana sistem manajemen rantai pasokan itu terdiri dari 5. Yang pertama ada sistem pasokan, yang kedua ada sistem informasi, yang ketiga ada nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan, yang keempat ada perangkat lunak, dan yang terakhir ada rantai pasokan global dan internet. Baik, saya akan menjelaskan dari yang pertama yakni rantai pasokan, yang dimana rantai pasokan perusahaan adalah jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan baku, mengubah bahan-bahan ini menjadi barang setengah jadi dan mendistribusikan barang jadi kepada pelanggan. Dan yang kedua ada sistem informasi dan manajemen rantai pasokan, di mana berbagai inefisiensi dalam rantai pasokan seperti kekurangan suku cadang, kapasitas pabrik yang kurang dimanfaatkan, persediaan barang jadi yang berlebihan, atau biaya transportasi yang sangat tinggi disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau terlalu dini, dan hal ini menghabiskan biaya operasional sebesar 25% dari biaya operasional operasi perusahaan.
Dan yang ketiga, ada perangkat lunak manajemen rantai pasokan, di mana di sini perangkat lunak rantai pasokan diklasifikasikan sebagai perangkat lunak untuk membantu bisnis merencanakan rantai pasokan mereka, atau perangkat lunak untuk membantu mereka menjalankan langkah-langkah rantai pasokan atau eksekusi rantai pasokan. Sistem perencanaan ini rantai pasokan memungkinkan perusahaan untuk memodelkan rantai pasokan yang ada, menghasilkan peramalan permintaan untuk produk dan mengembangkan sumber dan rencana manufaktur secara optimal. Dan yang selanjutnya, yang keempat, ada rantai pasokan global dan internet. Di sini rantai pasokan global dan internet terbagi atas dua, yaitu yang pertama permasalahan rantai pasokan global. Yang kedua ada rantai pasokan yang dipengaruhi permintaan atau dari push to pull manufaktur dan respon pelanggan yang efisien. Yang pertama ada rantai pasokan global, biasanya menjangkau jarak geografis dan perbedaan pasokan yang lebih besar daripada rantai pasokan dalam negeri dan memiliki peserta dan sejumlah negara yang dalam negeri dan memiliki peserta sejumlah yang berbeda, standar kerja yang bervariasi dan dari kawasan atau negara ke negara lain. Yang kedua ada rantai pasokan yang dipengaruhi permintaan dari push to pull, di mana sistem manajemen rantai pasokan ini terdahulu oleh model berbasis push. Dalam model berbasis push, jadwal induk produksi berdasarkan pada peramalan atau perkiraan terbaik untuk permintaan produk dan didorong oleh pelanggan. Dan yang terakhir ada nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan, yang dimana sistem manajemen rantai pasokan ini memungkinkan perusahaan merampingkan proses rantai pasokan internal dan eksternal mereka dan memberi manajemen informasi yang lebih akurat tentang apa yang harus diproduksi, disimpan, dan dipindahkan. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Astija. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen hubungan pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan adalah sistem yang menangkap dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh penjuru organisasi, mengkonsolidasikan data, menganalisis data, dan kemudian mendistribusikan hasilnya ke berbagai sistem dan titik sentuhan pelanggan di seluruh perusahaan. Yang kedua yaitu perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Paket perangkat lunak CRM komersial berkisar dari alat khusus yang melakukan fungsi terbatas seperti personalisasi situs web untuk pelanggan tertentu hingga aplikasi enterprise skala besar yang menangkap banyak interaksi pelanggan, menganalisanya dengan alat pelaporan yang canggih dengan menautkan ke aplikasi perusahaan lainnya seperti manajemen rantai pemasokan dan sistem perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan. Perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, dan menurunkan biaya untuk akuisisi dan retensi pelanggan. Informasi dari sistem CRM meningkatkan pendapatan penjualan dengan mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan untuk fokus pemasaran dan penjualan silang. Baik, saya akan menyampaikan materi aplikasi enterprise, peluang baru dan tantangan. Yang pertama, tantangan bagi aplikasi enterprise, di mana aplikasi perusahaan melibatkan bagian perangkat lunak yang rumit, yang sangat mahal untuk dibeli dan diterapkan. Jadi perusahaan harus melakukan perubahan besar pada proses bisnis mereka untuk bekerja dengan perangkat lunak. Sistem manajemen rantai pasokan memerlukan banyak organisasi untuk
untuk berbagi informasi dan proses bisnis. Setiap peserta dalam sistem mungkin harus mengubah beberapa prosesnya dan cara menggunakan informasi untuk menciptakan sistem yang paling sesuai dengan rantai pasokan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, aplikasi enterprise generasi berikutnya, di mana aplikasi enterprise generasi selanjutnya SAP atau System Application and Product in Data Processing akan memadukan standar SOA atau Service Oriented Architecture dan dapat menghubungkan aplikasi milik SAP dan layanan web dikembangkan oleh vendor perangkat lunak independen didasarkan pada arsitektur Enterprise Oriented Enterprise. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu platform layanan. Adapun cara untuk memperluas aplikasi enterprise adalah dengan menggunakannya untuk menciptakan platform layanan bagi proses bisnis baru atau yang lebih baik yang mengintegrasikan informasi dari beberapa area fungsional. Platform layanan enterprise-wide ini memberikan integrasi lintas fungsional yang lebih baik daripada aplikasi enterprise tradisional. Itulah yang sempat kami sampaikan. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.